Sebagai salah satu kawasan yang tidak pernah usai dengan konflik bersenjata, setelah penyerangan Hamas ke Israel di 7 Oktober 2023 kemarin, sampai sekarang konflik masih terus berlangsung hingga menyeret Iran dan Amerika dalam arena yang lebih memanas. Tentu tidak ada yang menyangka konflik ini bisa berlangsung sangat lama seperti sekarang. Apalagi kekuatan militer Israel terkenal menjadi salah satu yang terkuat di Timur Tengah. Salah satu alasan kenapa Israel tidak bisa menang dengan mudah dalam konflik yang terjadi di Gaza adalah kekuatan dari pejuang Palestina yang ternyata memiliki perlengkapan perang yang sangat mumpuni, tidak kalah dari Israel. Beberapa di antara alat perang yang digunakan diproduksi secara lokal, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Ada beberapa senjata yang diadaptasi dari teknologi senjata Israel sendiri yang berhasil direbut dan dipelajari oleh pejuang-pejuang Palestina. Ada juga pengembangan senjata yang dibuat sendiri hasil kecerdasan mandiri dari insinyur mereka. Dan mari kita lihat senjata-senjata lokal yang berhasil diproduksi oleh pejuang Palestina yang mampu menghancurkan tank dan teknologi canggih pertahanan Israel. Kira-kira ada apa aja? Tapi sebelum itu pastikan kalau udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Pertama, kita mulai dari sniper penembus baja buatan pejuang Palestina. Ada sniper Al-Gol. Sniper ini mendapat namanya dari Adnan Al-Gol, seorang insinyur jenius Hamas yang meninggal di tahun 2004. Adnan Al-Gol dikenal karena jasanya dalam mengembangkan peluncur roket serta senjata api seperti sniper. Dalam segi aspek, sniper Al-Gol ini menembakkan proyektil 14,5 mm dengan peluru ukuran cukup besar dengan jarak tembak mencapai 2000 meter. Spek yang dimiliki Al-Gol ini terhitung luar biasa karena bisa mengalahkan sniper terkenal dunia seperti contohnya Dragunov milik Uni Soviet Rusia yang cuma bisa menjangkau 1200 meter saja dengan peluru kecilnya. Kemudian juga bisa mengalahkan M24 dari Amerika Serikat yang cuma bisa menjangkau 1500 meter saja. Senjata ini pertama kali digunakan dalam perang Al-Asaf Al-Makhul di tahun 2014 silam. Pada perang yang terjadi sekarang, Al-Gol menjadi momok menakutkan bagi para tentara IDF karena jadi salah satu senjata paling mematikan yang digunakan di kawasan konflik Gaza Palestina. 2. RPG atau rocket launcher. Selain memproduksi sniper, pejuang Palestina khususnya Hamas juga membuat RPG mereka sendiri atau bisa kita sebut peluncur roket yang bisa dibawa kemana-mana yang berguna untuk penaklukan pada kendaraan-kendaraan lapis baja. Bahkan digunakan untuk penaklukan tank Merkava yang dibanggakan oleh Israel sejak dulu yang nyatanya hancur dengan satu kali tembak RPG buatan pejuang Palestina ini. Hal menarik dari RPG milik Hamas ini adalah amunisi roketnya yang mereka beri nama Al-Yasin. Amunisi ini terlihat saat Abu Ubaidah yang merupakan juru bicara Al-Qassam muncul untuk pertama kalinya di publik tahun 2004. Amunisi Al-Yasin ini merupakan amunisi ukuran 105 mm dengan fitur unik yaitu hulu ledak tandem ganda. Hulu ledak pertama memiliki jenis hulu ledak penetrasi tinggi dan hulu ledak kedua punya jenis hulu ledak daya ledak tinggi. Saat ditembakkan, hulu ledak pertama meledak dan akan membuat lubang pada target yang kemudian memicu ledakan di hulu ledak kedua. Hulu ledak kedua memiliki tugas untuk menghancurkan kendaraan lapis baja lewat lubang yang telah dibuat oleh hulu ledak pertama. Proses ini dianggap salah satu yang paling efektif dalam menaklukkan kendaraan lapis baja. Bahkan setelah tank Merkava milik Israel, dalam video yang beredar, efektivitas RPG Al-Yasin ini makin menjadi-jadi yang membuat Israel panik dan hati-hati dalam menggunakan kendaraan tank, mobil baja, helikopter hingga drone-nya agar tidak menjadi sasaran RPG ini. 3. Roket otomatis LM-90. Pada awalnya, kebanyakan roket diluncurkan Hamas didapatkan lewat pembelian dari negara lain. Namun, ada yang berbeda di awal Desember 2023 kemarin, di mana Hamas memamerkan sistem peluncur rudal baru mereka yang dibuat secara mandiri bernama LM-90. Nama lain dari peluncur roket ini adalah Al-Muqaddimah yang diambil dari nama salah satu pendiri Hamas dan juga pejuang Palestina yang meninggal tahun 2003 saat Israel merudal mobil yang ditumpangi Muqaddimah. LM-90 ini merupakan pengganti
ganti dari roket M75 yang biasanya digunakan oleh Hamas pada konflik sebelumnya seperti pada pertempuran Padang Al-Aqsa tahun 2021 dan pada awal konflik yang terjadi di 2023 kemarin. Dari segi spek LM90, ini merupakan peluncur roket yang mampu menembakkan 8 roket sekaligus dalam waktu singkat. Daya jangkau yang diketahui mencapai 90 km, yang berarti jangkauan serangan militer Hamas ini mampu menyerang ibu kota Israel Tel Aviv dari segala sudut di Gaza. Nah, awalnya LM90 ini cuma ditampilkan dalam video sinematik dan dianggap hanya sebagai ancaman saja. Namun di malam tahun baru di 2024 kemarin, pihak Al-Qassam menembak rudal LM90 ini menuju Tel Aviv. Dalam video berbeda, terlihat Iron Dome yang melakukan pencegahan rudal yang menyerang Tel Aviv tersebut, di mana semua orang sedang berpesta. Sampai sekarang belum ada laporan tentang kerusakan apa yang dialami oleh Israel setelah serangan roket tersebut. Tapi serangan ini kemudian menjadi awal ketegangan baru di tahun 2024. 4. Drone Al-Zawari. Dalam tren senjata modern, di mana perang mengandalkan senjata baru yang canggih yaitu drone, para pejuang Palestina juga tidak ketinggalan untuk membuat produk mereka sendiri. Dari klaim yang dilakukan pada konflik 2023 kemarin, sayap militer Hamas memperlihatkan lini drone mereka yang bernama Al-Zawari. Pada awalnya, lini drone ini dibuat dalam kategori drone intai yang kemudian diubah menjadi drone bunuh diri untuk memperkuat lini serang dari pasukan Hamas. Dari apa yang diketahui, drone ini diklaim oleh Hamas bertanggung jawab telah menghancurkan 1 tank dan 2 bulldozer milik Israel di kawasan Khan Yunis di selatan Gaza. Nama Al-Zawari dari drone ini lagi-lagi diambil dari salah satu nama pejuang Hamas, yaitu Muhammad Al-Zawari, yang merupakan insinyur penerbangan Hamas yang meninggal di tangan Mossad tahun 2016 saat dia berada di Tunisia. 5. Drone bunuh diri Shahab. Selain drone Al-Zawari, Hamas juga memiliki beberapa lini drone lainnya. Salah satunya adalah drone Shahab yang punya tugas untuk melakukan serangan bom bunuh diri. Dari segi spek, drone Shahab ini bisa membawa hulu ledak seberat 30 kg dan mampu menjangkau target hingga 250 km. Sistem navigator yang digunakan juga nggak main-main, yaitu GPS dan juga satelit. Bukan cuma itu, drone Shahab juga dipandu operator darat yang terintegrasi dengan kamera yang dimiliki untuk meningkatkan presisi serangan drone tersebut. 6. Ada drone Ababil. Nah, kemudian ada juga drone Ababil One yang jadi drone pertama yang dibuat Hamas. Drone ini merupakan salah satu drone canggih Hamas karena dibuat dengan 3 varian langsung dengan karakter yang berbeda-beda. Mulai dari menjadi drone intai, drone pengebom, hingga drone bunuh diri. Semua drone yang dimiliki oleh Hamas ini membuktikan bahwa pengembangan militer memang menjadi kunci dalam kemenangan perang modern. Sebab Hamas yang memiliki keterbatasan sumber daya dan keterbatasan lainnya saja mampu mengembangkan berbagai macam drone untuk memenangkan perang. Tapi gimana untuk negara-negara lain? Apakah bisa sehebat para pejuang Hamas ini? Ataukah Hamas dipaksa untuk beradaptasi oleh perang? 7. Sistem pertahanan udara Mutabir One. Selain membuat persenjataan militer yang berfokus pada serangan, milisi Palestina juga membuat serangkaian persenjataan yang fokus pada pertahanan. Salah satu yang paling sering dibicarakan sejak insiden Oktober kemarin adalah sistem pertahanan udara Mutabir One. Sistem pertahanan udara seperti ini memang dibutuhkan dalam skema perang modern yang mengandalkan rudal, roket, drone, helikopter, dan juga jet tempur. Dari video yang dipublikasi oleh Hamas, Mutabir One ini menggunakan konsol peluncur yang bisa diputar 360 derajat dan diklaim mampu dikendalikan secara jarak jauh. Amunisi yang digunakan berupa roket dengan sistem pemandu. Mutabir One ini juga dioperasikan menggunakan 2 kru, satu sebagai pengisi ulang amunisi dan satu lagi sebagai penembak pemandu. Nah, sampai sekarang pihak Hamas belum pernah mengungkap secara lengkap spek dari Mutabir One ini. Namun beberapa spekulasi sudah memprediksi kalau Mutabir One masuk dalam golongan sistem pertahanan udara jarak pendek. Biasanya sistem udara jenis ini punya jarak yang mencapai 30 km, ketinggian maksimal 21 km, pendeteksian radar sejauh 120 km, dan kecepatan amunisi yang ditembakkan bisa mencapai Mach 2,5 atau 3087 km.
Sistem pertahanan udara ini seringkali ditugaskan untuk menyelesaikan masalah roket terbang rendah, helikopter serang, dan juga drone berputar. Dari semua senjata yang diproduksi oleh para pejuang Palestina tadi, itulah mengapa Israel menjadi sulit memenangkan perang di Gaza. Karena nyatanya pejuang Palestina juga beradaptasi dengan perang yang berkecambuk, apalagi dibantu juga dengan teman-teman milisi lainnya seperti Houthi hingga Hizbullah. Ya, semoga saja perang ini bisa cepat berakhir agar kondisi di Gaza bisa menjadi kembali normal. Bahkan mungkin saja Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya dari perjuangan berdarah yang selama ini mereka perjuangkan. Amin amin ya robbal alamin. So mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.